Halo teman-teman, ini video gua yang pertama ya, yang membahas mengenai larangan merekam di SE8 tahun 2026. Selama ini kan kita bikin melalui AI ya, sekarang ini video yang betul-betul dari gue sendiri. Kita akan kulik sedikit demi sedikit teman-teman ya, kita kupas sedikit demi sedikit mengenai larangan merekam di SE8 2026 ini ya. Nah, sebelum gua bikin video khusus yang marah-marah sumpah serapah, pelan-pelan ya, kita akan mulai dengan membaca komentar netizen, teman-teman ya, dari postingan di DTC. Nah, di DTC ya, Pak Darussalam dan Pak Dani, Tech Center. Jadi, kita lihat postingan dari di DTC ya, mengenai ini ya, mengenai masalah larangan merekam ini. Oke, kita lihat. Nah, ini per hari ini tuh tanggal 27 Juli ya, jam 1 siang, ini sudah dapat 103 eh, komentar, teman-teman ya. 103 orang yang berkomentar. Lihat nih, teman-teman. Yang ini nih. Yang ini ya. 103 komentar. Kalau teman-teman perhatikan ya, eh, postingan-postingan di IG-nya DDTC itu tidak banyak yang direspon oleh masyarakat, teman-teman ya. Kalau boleh dibilang ya DDTC ini adalah Instagram yang gagal, teman-teman ya. Bukan bukan perusahaannya malah sukses. Tetapi IG-nya adalah IG yang gagal gitu. Yang subscribernya 41 follower, banyak banget teman-teman ya. Maksud gua dibanding gua lebih banyak DDTC gitu. Tetapi komentar-komentar netizennya itu nggak ada tuh. Ada nol komentar, 0 komentar, 5 komentar. Oh ini banyak nih. Oh ini lomba menulis ya. Kalau lomba menulis kan bagi-bagi duit, banyak orang berkomentar. Tapi kalau yang kayak gini, yang biasa-biasa tuh nggak ada komentar ya. Nah, khusus yang satu ini, video satu ini, atau postingan satu ini, mendapat 500 like dan dapat 100 komentar. Nah, kita akan fokus di sini teman-teman ya. Jadi DJP larang WP merekam penjelasan SP2DK via video conference ya, ada di SE8 tahun 2026. DJP melarang WP merekam atau menyebarluaskan rekaman meski KPP tetap berwenang melakukan perekaman resmi. Nah, apakah Anda punya komentar terkait ini? Scan untuk baca selengkapnya. Oh, ini ada beritanya ya. Kalau di beritanya itu nggak ramai di beritanya, tapi di Instagram ramai nih. Nah, DJP menerbitkan aturan tegas terkait prosedur penyampaian SP2DK secara daring ya. Berdasarkan SE8, WP, wakilnya, kuasanya, maupun pegawai dilarang keras melakukan perekaman, penyimpanan, penyebarluasan, hingga penyiaran ulang berupa suara, gambar, ataupun video atas kegiatan penyampaian melalui via conference. Kan yang namanya wajib pajak boleh merespon SP2DK via conference boleh, maupun via tertulis ataupun datang ke KPP ya. Kalau datang ke KPP nggak mungkin dong, lu ditempeleng lu kalau merekam di KPP ya. Kalau melalui surat kan nggak ada masalah. Nah, sekarang kan video conference. Video conference itu kayak Zoom atau pakai Google Meet atau pakai Microsoft Team dan lain-lain ya. Nah, apabila WP atau kuasa tidak setuju, maka proses pembahasan SP2DK itu secara tatap muka itu tidak dapat dilanjutkan. Jadi kalau lu ngelawan nih, wajib pajak ngelawan, saya merasa saya punya hak untuk merekam kok, saya mau merekam. Selesai. Pemeriksaannya selesai, ditutup. SP2DK itu tidak perlu dibahas kembali, tidak perlu dilanjutkan. Nah, pertanyaannya, kalau SP2DK diselesaikan dengan cara seperti itu, apa yang akan terjadi pada wajib pajak? Ini yang kita belum tahu, teman-teman ya. Bagaimana hukum acaranya? Apakah wajib pajak akan langsung didor, ditembak gitu? Lu mesti bayar pajak 100 miliar, contohnya gitu ya. Ataukah wajib pajak akan dibebaskan? Oh iya dah, udah deh, nggak usah dibahas ya. Apa gitu? Apa gitu ya? Nah, rasa-rasanya sih tidak ya. Tapi coba teman-teman komentar di video gue ini. Di sisi lain, regulasi ini memberikan wewenang resmi kepada KPP untuk melakukan perekaman atas kegiatan tersebut. Nah, kan lucu teman-teman ya. Wajib pajak yang sedang diperiksa atau di SP2DK tidak boleh menggunakan haknya untuk merekam, sedangkan petugas pajak boleh menggunakan haknya untuk merekam dan tidak perlu izin dari wajib pajak. Kacau dunia persilatan, teman-teman ya. Kacau, kacau, kacau. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanyaan gua, sanksinya apa? Sanksinya apa? Diatur di mana? Diatur di mana sanksi mengenai larangan merekam? Kalau wajib pajak tetap mau merekam, apa sanksinya? Nggak jelas, gitu loh. Dia cuma bilang proses SP2DK di video conference diselesaikan. Tetapi kan nggak jelas nih sanksinya apa bagi wajib pajak. Udah gitu, bagaimana kalau wajib pajak itu sendiri yang keberatan direkam oleh petugas pajak? Bagaimana? Kalau gitu kan pasti berhenti juga dong video conference-nya. Nah, kalau berhenti dengan cara seperti itu, apa sanksinya? Bagaimana dasar hukumnya? Bagaimana hukum acaranya? Step by step-nya bagaimana? Gitu loh.
Jadi kan SE ini kan membuat skenario yang sempurna. Kalau skenario sempurna itu maksudnya, ya udah kami boleh merekam, Anda wajib pajak nggak boleh merekam ya, dan berlanjut seperti biasa. Itu skenario sempurna. Sekarang gimana kalau skenario terbalik? Bagaimana kalau wajib pajak mau merekam? Oke, lu hentikan video conference, tapi bagaimana selanjutnya nih? Ini kan AR butuh kepastian hukum, ya kan AR tidak mau dong digugat sama wajib pajak gara-gara ini kan. Nah, AR kan butuh kepastian hukum. Tidak ada kepastian hukum, nggak ada hukum acaranya. Oke, kita lihat komentarnya. Ada orang berkomentar tag gue nih, bagaimana dengan Awan gitu ya. Ya gue bilang Pak Dirjen ya lebih jago daripada Pak Presiden ya. Presiden aja suruh kita merekam, gimana Pak Dirjen? Pak Dirjen dengan SE bilang tidak boleh merekam, mampus lu. Prabowo mau ngomong apa? Prabowo mau gua tempeleng katanya gitu ya, kira-kira gitu ya kata si Dirjen Pajak ya. Berani Prabowo lawan gua. Nah ini ada Pak Agus Setiawan. Kenapa dilarang merekam ini? Ada hal-hal yang disembunyikan oleh Ditjen Pajak, maka kita harus lawan, oke? Undang-undang mana yang mengatakan larangan menyebarluaskan pengertian tentang pajak? Nah, itu dia. Bagaimana jika yang dijelaskan itu orang tahu yang tidak paham, orang tua yang tidak paham mau ada yang disembunyikan. Nah, ayo lo, ada yang balas nih. Nah, ini di sini ya, kebiasaan di sini ya. Jadi di titik situ mesti belajar dari YouTuber lain atau dari apa influencer lain ya. Lu bikin postingan jangan cuman untuk mengirim sesuatu yang sifatnya promosi, sifatnya iklan gitu ya. Di situ mesti belajar. Kita tuh berdiskusi, berkomunikasi di media sosial, bukan begini-ginian ya di titik sih. Aduh. Pak Agus Setiawan, kirim ke DTC News. Coba tunjukkan bunyi undang-undang yang menyatakan pelarangan. Nggak ada, tidak ada undang-undang yang melarang wajib pajak merekam. Yang ada adalah undang-undang KUP pasal 34 itu melarang pejabat menyebarluaskan data yang dia punya tentang wajib pajak. Ya betul dong, masuk akal dong. Tetapi tidak melarang wajib pajak. Agus Setiawan, kenapa harus privat? Undang-undang mengatur kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum secara lisan dan tulisan. Ya, ini salah paham ya, maksudnya di titik itu maksudnya kirim private itu kirimin poster apa ya? Mungkin poster mengenai seminar, mengenai webinar gitu ya, bukan mengenai masalah larangan merekam. Mengenai larangan merekam ini hanya sebuah poster yang tidak akan ditindaklanjuti oleh petugas-petugas di DTC ya. Gue rasa begitu ya. Karena kan mereka ini tim media sosial, mereka bukan konsultan pajak gitu loh. Supaya semua orang tahu kita mempunyai hak yang nggak sama kali ya. Kalau tujuannya baik nggak perlu disembunyikan dan rakyat harus diberi penjelasan secara lisan maupun tulisan. Mampus, gila ya. Ini banget ya, tegas langsung ya. Link, nah ini ada orang yang minta link nih. Nah, mata merem di malam sunyi, cek DM berita menanti. Nah itu dia, mantap. Oke. Undang-undang apa? Biar saya ajukan ke MK minta dirubah. Kayak pemerintah undang-undang nggak cocok tinggal ganti. Nah, sama nih ya, ini balasan dari di sini ngomong kosong ya. Gua aja yang balas ya, gua aja yang balas. Tidak ada undang-undangnya, Pak. Jadi tidak bisa digugat ke MK. Mampus. Mampus. Ya, nggak ada dasar hukumnya. Kalau nggak ada dasar hukumnya, lu mau gugat apa? Apa yang mau lu gugat ke MK? Oke, sudah gua balas nih ya. Yang mana dia? Tadi. Mana tadi? Sudah gue balas tadi di sini ya tadi ya. Oke, nggak masuk nggak apa-apa. Oke, Bapak Ayem, Indrana, lihat sapi ikat tali sampai terasa pening. Untuk admin yang baik hati kirim link. Oke, maksudnya gimana sih? Kita nggak boleh merekam. Kalau dia boleh gitu, yes betul ya. Gue balas nih, gue bantu balas di titik sini ya. Yes, begitulah kura-kura. Oke. Gue yang balas ini, gue bantu di divisi balas nih. Padahal tugasnya di divisi bukan tugas gue nih ya. Oke, masih ada lagi kita lanjut, kita lanjut. Ada 100 lebih nih komentar teman-teman ya. Oke, ini sudah gue balas. Nah ini sudah ya, gue balas ya. Kemudian link, oke, link. Waduh. Nah, Pak Ferdian Rekan. SE ini bertentangan dengan aturan di atasnya. SE ini juga tidak mengikat bagi rakyat, hanya kepada internal DJP, karena SE bukan bagian dari peraturan perundang-undangan. Melek hukum dong katanya. Oke. Kemudian divisi
Kemudian dia balas lagi nih, berdasarkan Undang-Undang tahun 2000, Undang-Undang KIP ya, dan Undang-Undang 25 tentang pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik wajib transparan dan akuntabel. Yes, betul. Merekam proses pelayanan atas analisa data pajak milik sendiri nih ya, misal dugaan pungli, kesewenangan pejabat publik dan atau pelarangan prosedur, merupakan bentuk pengawasan masyarakat atau pelaporan kontrol sosial yang dilindungi oleh undang-undang. Oke, gue balas nih ya, gue balas nih Pak Ferdian. Kata Dirjen Pajak, dasmu. Bajingan kau rakyat tolol. Bajingan kau rakyat ya. Enak aja minta transparansi, enak aja minta kontrol sosial, gua ngumpulin pajak demi demi MBG, enak aja lu. Bajingan kau rakyat tolol ya. Nah, tapi itu di negeri Konoha, teman-temannya. Ini hanyalah Dijen Pajak di negeri Konoha, bukan di Dijen Indonesia ya. Kalau Pak Bimo Indonesia mah bagus ya, orang santai ya, slow. Makin ke sini makin ke sana. Oke, lanjut. Siapa nih Pak Justin Sayogo? DJP kalau penagihannya profesional dan jelas, tidak mengada-ngada, kenapa mesti takut? Justru bagus dong untuk buat contoh, ya iya betul. Tapi kalau DJP nggak mau, lu mau apa? Kalau DJP bilang tetap nggak boleh merekam, lu bisa apa? Nah, berani ngelawan DJP. Wah, gue sikat lu. Nah, kata-kata gitu ya. Kira-kira gitu ya katanya DJP Konoha, teman-teman ya. Lah, jadi nanti pembuktian gimana? DJP aja apa-apa butuh pembuktian. Gampang jawabannya. DJP boleh minta pembuktian, tapi Anda rakyat jelata tidak boleh ya. Mohon maaf ya, mohon maaf nih ya, mohon maaf nih, mohon maaf, sorry ya. Nah gitu, sorry ya, mohon maaf nih ya. Siapa namanya ini? Tadi Pak Pak Jus Stefani ya. Nah, sudah gue balas. Sudah gue balas belum? Oke, sudah gue balas. Bisa nggak gue postingannya? Kok postingan gue nggak jalan? Could not post comment. Oh, mungkin komentar sudah hilang. Oke, mungkin komentar sudah hilang, jadi nggak bisa dikomentar. Oke. Eh, oke, lanjut. Ibu Esti, karena di ending pembahasan SPDK kan biasanya ada gitu ya. Gitu. Oke. Ini gue nggak ngerti maksudnya apa ya. Ini teman-teman yang silakan apa yang namanya bercerita sendiri ya. Gue nggak ngerti maksudnya apa ya. Gue cuma doang ya. Oke, lanjut. Biar kalau nyekek WP nggak ketahuan, korban nggak bisa lapor. Oke. Rakyat diinjak pajak di bawah langit yang kian sesak, keringat diperas hingga retak demi angka-angka yang rakus melonjak. Meja marmer berkilat cahaya, bicara tentang ekonomi bangsa. Namun di dapur yang gelap gulita, ibu bingung membagi sebutir telur sisa. Katanya untuk aspal dan jembatan, tapi lubang, apa ini ya? Ini kok jadi puisi ya? Teman-teman silakan baca sendiri ya. Jika suara protes dianggap khianat, lantas pada siapa kami titipkan amanat? Wih, puisinya dan mantap nih ya. Puisinya mantap nih Bapak ya. Wah kakak, ini kan namanya penyelewengan data pribadi konsumen. Informasi konsumen selama video disimpan, tapi konsumen nggak boleh punya video pembelaan diri. Ini gimana Pak instansi Anda, Prabowo, Sekretaris Kabinet ya? Harusnya masyarakat dan Kemenkeu punya masing-masing dong, ya kan? Kocak dong kementerian Anda ya, memang kocak, memang sekocak itu teman-teman ya, memang sekocak itu. Bikin aturan yang ngegampangin kerjaan mereka, yang nyusahin orang doang bisanya. Sepihak aja nih, ya iya sepihak. Betul, oke, why katanya. Negara kon. Beneran kejadian, basa-basi pun sudah bisa dijadikan dasar kesimpulan oleh mereka. Ngomong seperlunya aja, oke. Gini, ini apa nggak ada yang ngurus sampai ke MK sebagai negara demokrasi, kita berhak mendapat keadilan, kecuali kalau sudah jadi negara komunis. Gini, gua baca nih ya. Jawabannya adalah ini SA, bukan dasar hukum, bukan dasar hukum, ya, bukan undang-undang. Apanya yang mau digugat ke MK, ya? Diketawain kita oleh hakim MK kalau menggugat SE. Diketawain lu sama Profesor Soehartoyo di MK ya. Kenapa gue nggak bisa komentar ya? Gue nggak tahu deh, kenapa gue nggak bisa komentar nih?
Gue coba testing, nggak bisa komentar, oke? Tapi nggak apa-apa ya, sudah ada di video gue ini. Apa sudah dihapus? Lanjut, takut ketahuan ya kalau lagi meras dari rakyat. Oke, gue kasih komentar deh. Oke, apa apa konten gue yang nggak bisa ngepost ya? Bisa kok ngepost. Oke, bisa ngepost. Lanjut. Oke, diketawain lagi. Pak Agus Setiawan lagi, kita jangan takut selama kita melakukan perekaman dalam hal yang benar dan positif. Jika dilarang, kita bawa saja untuk undang-undang ke MK. Satu, masalah satu adalah DJP tidak khawatir gitu loh, khawatir kalau WP-nya melawan gitu loh. Tinggal ditutup saja SP2DK ini dan lanjut ke pemeriksaan gitu loh. Iya dong, WP mah DJP mah nggak usah khawatir. Lu nggak senang dengan aturan internal gua, lu tetap mau merekam, ya udah kita selesaiin ke video conference, kita naik ke pemeriksaan. Mampus lu, mampus. Kalau pemeriksaan, wah gue sikat nanti ya, disikat di pemeriksaan. Masalah kedua, ini tidak bisa dibawa ke MK karena ini bukan dasar hukum, bro. Bukan dasar hukum. Apanya yang mau lu bawa ke MK? Gitu ya. Kenapa nggak bisa diposting ya? Gue nggak tahu deh kenapa ini nggak usah dipost. Mungkin postingan si Pak Agus ini sudah dihapus mungkin ya. Lanjut. Nggak bisa dong, mesti fair. Apa itu fair ya? Kita balas. Apa itu fair? Apa itu fair? Coba definisikan apa itu fair. Mana ada yang namanya fair? Yang ada adalah lu mau bantu penerimaan negara apa tidak? Kalau enggak ya gue sikat gitu kan. Kira-kira begitu oknum DJP di Konoha, teman-teman. Lempar ini ke kantor pajak gimana? Nggak boleh lu lempar-lempar begitu ke kantor pajak ya, nggak boleh. Nanti tangkap polisi lagi. Bukannya lu benerin DJP malah lu yang masuk penjara, teman-teman ya. Jangan bodoh, teman-teman ya. Jangan gara-gara emosi terus lu aneh-aneh. Oke. Lanjut. Takut kalau ternyata ada suapan. Oke. Lama-lama negara ini semakin otoriter nggak sih? Aduh. Alasannya suka-suka dewe ya. Suka-suka dewe lah gitu ya. Dewe. Dewe lah gitu ya. Oke. Suka-suka DJP lah. Alasannya apa? Nggak usah, bukan dasar hukum kok. Kalau dasar hukum iya dia bikin alasannya. Ini nggak ada dasar hukum. Loh katanya. Jadi whistleblowing itu dihapus. Jadi whistleblowing itu dihapus. Maksudnya? Oh tidak. Tidak dihapus. Apa? Whistleblowing. Tidak dihapus. Hanya saja eh, nggak boleh punya bukti untuk membuktikan. Jadi lu boleh jadi whistleblowing, lu boleh ngelaporin oknum, tapi lu nggak boleh punya bukti. Negara kocak, kocak. Pak Wisnu, stop bayar pajak. Waduh, walaupun gua kesel sama DJP ya, gue tidak pernah punya kampanye stop bayar pajak. Tolak, masyarakat masih betah kalian diginiin. Ya mau gimana? Lu mau apa sekarang? Mau gugat ke MK? Nggak bisa, bukan dasar hukum. Mau gugat ke Mahkamah Agung? Juga nggak bisa, bukan dasar hukum. Lu mau laporin polisi? Nggak bisa, bukan tidak pidana. Lu mau laporin ke PN, Perdata? Ya nggak bisa, nggak ada kerugian. Lu mau apa sekarang? Negeri Konoha, Konoha. Boleh tahu nggak undang-undang nomor berapa yang dilanggar? Nggak ada undang-undangnya. Ini pakai UU BP ya. Eh, Undang-undang Bacot Purbaya ya. Pasal 1 ayat 3 ya. Yang berbunyi semua perintah Dirjen Pajak eh, akan gue apa ya? Semua perintah Dirjen Pajak akan gue lindungi ya. Pokoknya hajar bleh gitu ya. Hajar aja. Itu bunyi Undang-Undang UU BP pasal 1 ayat 3. Ada aja katanya. Katanya. Biar pas ngelobi sama tes konsultan nggak disebar. Ya YYTA aja ya. Yang tahu-tahu aja ya. Oke, ada yang ketawa lagi, ketawa lagi. Endasmu, kata Prabowo. Oke. Enak aja buat aturan. Bukan aturan, ini SE, bukan aturan ya. Haha, ketakutan Bang Awan. Ya iyalah, gue sih takut ya. Gue takut kalau kalau apa diintimidasi, diancam dan sebagainya. Gue nggak tahu deh teman-teman yang lain ya. Link. Nggak ada transparansi. Apa itu transparansi ya? Omong kosong, tai kucing transparansi ya. Orang mau cari pajak kok lu mau cari transparansi ya? Hei, yang bayar pajak rakyat kok melarang-larang dengan ancaman? Sekarang lu mau apa?
Sekarang Anda nih rakyat jelata nih, orang-orang tolol di luar sana, lu mau apa? Apa coba? Dia sudah bikinin aturan begitu. Prabowo aja ditentang sama dia. Prabowo kan selalu merekam. Prabowo bilang dengan tegas, kalau ada pejabat menyimpang, silakan rekam, kasih lapor saya. Sekarang DJP bilang, lu nggak boleh merekam. Kalau lu rekam, kita mundur, kita tembak lu dari belakang pakai pemeriksaan. Mampus. Mau apa lu sekarang? Apa alasannya diberikan kewenangan merekam untuk DJP dan tidak untuk WP? Kaitan dengan keterbukaan informasi, apakah ada informasi yang tertutup atau dikecualikan terbuka? Alasannya adalah Purbaya backingin gue kok, backingin DJP. Nah, Anda rakyat mau apa? Mau apa loh? Ya, mau apa loh? eh Macam-macam gua sikat lu ya. Nah, kira-kira gitu ya. Itu di negeri Konoha, teman-teman. Kalau Indonesia nggak ada begitu ya. Nah, ini komentar gue juga nggak bisa masuk. Gue nggak tahu kenapa. Oke. Lanjut kata Pak Wahyu Saskara, aturan tolol. Nggak peduli mau dibilang tolol, mau dibilang brengsek, mau dibilang anjing, mau dibilang bajingan, nggak peduli. Pokoknya kami tidak boleh direkam. Selesai. Lu mau ngelawan, ya udah kita tutup press konferensinya. Kita nggak ribut kok. DCP nggak usah ribut. Kita tutup press konferensinya, kita tutup penjelasan SP2DK-nya, kita lanjut ke pemeriksaan. Nah, biar disikat lu di pemeriksaan nanti ya. What the fuck ya, what the fuck. Coba tunjukin undang-undang yang melakukan pelarangan tersebut, kita bawa ke MK aja supaya masyarakat tidak dibodoh-bodohin oleh aturan yang tidak jelas seperti ini. UU BP ya, pasal 1 ayat 3. Nah, eh, tapi siapa yang mau bawa ke MK-nya Konoha? Siapa? Coba. Oh, nggak usah komentar juga ya, kenapa begini ya? Oke, lanjut. Masih ada nggak? Udah habis. Kita posting lagi ya, kita buka lagi postingannya. Apakah ini ada 100 lebih ya komentar teman-teman ya. Udah 100 lebih komentar, coba kita lihat komentarnya orang-orang. Masih ada apa tidak? Oh, masih ada, masih banyak. Oh, enggak, ini mah link-link doang. Ini link, ini link. Oke, yang dari gue sih sudah kayaknya ya. Ini ada yang ketawain lagi. Oke, lanjut. Masih ada apa sudah habis? Oke, sudah habis ya. Ini masih ada kok, tapi nggak bisa ya. Apakah di proses tertutup atau terbuka? Eh Alasannya adalah dapat di-backing ya, di-backing oleh Purbaya ya. Dirjennya santai ya, AJ gitu ya. Kalau diributin ya Purbaya ini kok backing kok santai aja kok. Bisa kok ini gue komentar ya. Oke, apakah sudah habis begini doang? Oke guys. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kita akan bikin video seperti ini mungkin setiap hari satu ya, mengenai larangan merekam di DJP ini ya. Karena ini sebuah fenomena yang sangat-sangat unik ya. Baru pertama kali dalam sejarah di mana ada satu lembaga pemerintah yang terang-terangan menolak untuk direkam, terang-terangan melarang orang lain merekam. Yang cilakanya adalah tidak pakai dasar hukum, ya. Padahal kan Purbaya kan Menteri Keuangan, dia bisa dong bikin PMK, bikin aja PMK larangan merekam. Padahal pemerintah kan yang bikin undang-undang, ya tinggal bikin aja, bikin undang-undangnya, tinggal tambahin satu pasal gitu dilarang merekam untuk wajib pajak, selesai urusannya. Tapi kan ini sengaja nih undang-undangnya dilewatin, PMK dilewatin, Perdirjen pun bisa dilakukan tapi dilewatin. Hanya sebuah SE, sebuah surat edaran yang seharusnya hanya mengatur internal DJP, tetapi menjadi mengatur wajib pajak. Dan yang diatur nggak sembarangan, yang diatur adalah hak dasar dari wajib pajak. Hak dasar untuk memperoleh kepastian hukum. Hak dasar untuk membela diri kalau suatu hari ini masuk ke pengadilan. Hak dasar untuk menggunakan apapun yang dia punya. HP dia, komputer dia, untuk merekam. Dengan hak dia dong, haknya wajib pajak dong. Dihilangkan oleh sebuah SE, Surat Edaran Dirjen Pajak. Luar biasa ya, luar biasa Pak Dirjen ya. Kita kasih selamat kepada Pak Dirjen ya. Sudah bisa mengkadalin si Prabowo, bisa mengkadalin kita semua. Kita tunggu teman-teman ya, bagaimana reaksi dari media-media mainstream ya. Kan kemarin rame mengenai Babinsa ya. Padahal gue sendiri
menganggap itu isu yang salah. Isu mengenai Babinsa adalah isu yang salah alamat karena itu sama sekali nggak penting. Justru ini yang penting. Ini yang penting sekali ya. Ini isu yang sangat-sangat penting, tertulis jelas di SE dan melawan eh, keinginan dari presiden gitu ya. Dan inilah yang harus kita viralkan. Inilah yang harus masuk ke media sosial, ke media mainstream, ke Metro TV, ke iNews, ke TV One, ke CNN, ke Kontan, ke DTTC, kemana lagi tuh? Ke CNN, CNBC, ke semua media-media mainstream, sampai ke DPR. Nah, DPR bisa bikin konferensi pers mengenai Babinsa yang nggak penting. Sekarang, apakah DPR berani membuat konferensi pers mengenai transparansi larangan merekam di KPP? Berani nggak DPR bikin? Kalau DPR sampai bikin konferensi pers, nah kita kita nantikan bagaimana reaksi Purbaya dan bagaimana reaksi Dirjen Pajak. Jangan-jangan Pak Dirjen mengatakan, itu salah tulis, salah ngomong doang, bangsat, tuh salah tulisnya enak bener, salah tulis. Oke teman-teman, itu aja. Kita lanjutkan ke hari esok. Sampai jumpa, semoga terbantu.